Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Kami hadirkan kembali Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Kami akan membahas topik kondisi sektor pertanian dan pangan di Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya pemirsa, sektor pertanian dan ketahanan pangan di Bali tampaknya menjadi sektor yang mampu bertahan selama atau dalam pandemi COVID-19 ini. Terbukti kebutuhan pangan di Bali masih mencukupi meski sejumlah sektor mengalami dampak negatif dari penyebaran virus tersebut. Kondisi ini tentu membutuhkan sejumlah langkah dan kebijakan agar sektor pertanian dan ketahanan pangan dapat bertahan dalam penanganan COVID-19. Baik, untuk membahasnya saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Wayan Sunarte. Beliau selaku Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Pak. Selamat malam. Punapi gatra, Pak. Becik. Iya, baik Pak, kami langsung ke pertanyaan pertama. Ini terkait kondisi pertanian di Bali memang terlihat mampu ya bertahan dalam kondisi penyebaran COVID-19 saat ini. Nah, begitu juga dengan sektor ketahanan pangan. Nah, ini sebetulnya dengan kondisi saat ini bagaimana langkah dan kebijakan yang memang sudah dilakukan atau ditetapkan di dinas, Pak? Berkait dengan situasi COVID ini, pertanian kan tetap bergerak untuk menyediakan pangan, karena memang teman-teman harus di rumah selain pertanian, tetapi kami di pertanian tetap bekerja karena di sawah kan juga panas. Jadi secara keman COVID kan juga tidak mati kalau jadi suhunya panas. Untuk ketersediaan, saya kira pangan untuk Bali ke depan ini masih mencukupi karena produksi masih berjalan. Dari prediksi kami, kesediaan sama beras, cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah masih cukup tersedia. Hanya memang bawang putih yang agak kurang tersedia karena memang harus didatangkan dari impor. Iya. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, hingga saat ini kemudian berapa persen Pak dari luas pertanian di Bali ini yang masih mampu menghasilkan, dan bagaimana ini dinas melakukan kontrol sehingga ini masih bisa diharapkan untuk bisa menjaga ketahanan pangan di Bali? Saya kira pertanaman semua masih berjalan, jadi dari luas sawah 12% atau sekitar 70.000 hektar itu masih berproses untuk ditanami, ada yang panen, ada yang tanam sesuai dengan musimnya masing-masing. Demikian juga untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan tetap berjalan. Kalau sering cek di lapangan, malah sekarang kecenderungan harga-harga barang pertanian itu turun. Karena mungkin daya serap masyarakat dan mungkin kemarin banyak di hotel dan di Horeca turun, sehingga harga-harga sekarang cenderung turun malah. Oh begitu ya. Iya Bapak, ini artinya untuk informasi juga sih kepada masyarakat. Tadi bisa dijelaskan kembali artinya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kondisi Bali saat ini masih sangat luar biasa sekali untuk bisa memberikan kecukupan dalam ketahanan pangan, Pak. Silakan, Pak. Kalau dari ketersediaan saya kira masih cukup. Mungkin yang perlu diperkuat adalah akses untuk mencapai dalam arti kemampuan daya beli mungkin yang perlu dipelihara gitu, Pak. Begitu ya. Karena barang-barang tersedia cukup, baik beras, kemudian sayur-sayuran masih tersedia cukup. Dan seperti kami sampaikan kecenderungan harga turun, jadi daya beli masyarakat kalau cenderung turun berarti kan oversupply ya. Begitu. Nah, jadi karena daya beli masyarakat yang turun, jadi yang perlu digarap mendesak itu sebenarnya adalah daya beli masyarakat. Karena begini, kalau harga ini juga terus turun, nanti petani lama-lama rugi, dia tidak punya kemampuan lagi untuk bertanam musim berikutnya. Itu masalahnya nanti kan timbul. Begitu ya. Baik, ini kan kondisi pandemi COVID-19 ini kan masih tidak bisa kita pastikan ya Pak ya, artinya masih sangat masif sekarang ini. Nah, ini dari sektor pertanian kita sendiri ini berapa lama sih Pak kira-kira bisa bertahan begitu? Apakah ini memang tadi yang sudah Bapak sampaikan ini akan bisa bertahan cukup walaupun ada kasus atau pandemi atau wabah ini yang masih penuh dengan ketidakpastian ini, atau seperti apa Pak? Jadi untuk pertanian bisa bertahan terus agar bisa bertanam, tentunya mereka harus juga memperoleh harga yang wajar. Jadi untuk memperoleh harga yang wajar, di sisi masyarakat daya belinya tetapnya turun, mungkin diperlukan semacam uluran dari para pihak semua, mungkin swasta, untuk berbagi beli produknya petani
kemudian dibagi kepada masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk membeli produk-produk makanan pokok itu mungkin solusinya, sehingga harga di petani juga tetap terjaga gitu. Jadi kalau masalahnya harganya terus turun nanti petani tidak punya kemampuan lagi untuk biaya-biaya untuk musim tanam berikutnya, itu yang berbahaya. Kalau mereka tidak punya uang, mereka tidak bertanam, nanti itu yang akan jadi masalah. Jadi harapan kami bagi siapapun, para pengusaha atau para swasta atau pribadi yang punya kemampuan pembiayaan yang lebih, mohon dibantu untuk membeli produk-produk pertanian dan disebarkan kepada masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk itu. Karena itu juga akan membantu di sektor pertanian untuk tetap survive, gitu, Pak. Baik. Ini kalau tadi yang Bapak sampaikan kan, ini kita tidak bisa berharap banyak Pak ya. Artinya kalau entah itu siapapun, pihak yang memang membantu, pihak swasta atau stakeholder lainnya kan mereka juga dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Nah kalau memang berharap para petani ini bisa bertahan untuk sistem atau pola tanam berikutnya, kira-kira apa nih yang sudah menjadi langkah alternatif yang dilakukan oleh dinas ini ke depannya Pak, untuk masih terkait dengan kita tidak pernah tahu wabah ini sampai kapan begitu Pak? Kalau dari pertanian tentunya kita ada fasilitas bantuan ya. Seperti sekarang kita punya bantuan untuk bantuan benih padi seluas 15.000 hektar. Kita juga punya bantuan benih jagung seluas 1.000 hektar. Ada bantuan benih kedelai, ada bantuan pengembang kawasan cabai, bawang merah. Jadi, tetapi itu kan adalah untuk mengungkit agar petani bisa bertani secara lebih baik. Tetapi tentunya agar bisa bertahan secara keseluruhan, saya kira memang daya serap pasar juga harus diperbaiki. Karena dengan daya serap pasar yang baik, sekali lagi produk petani akan mendapatkan harga yang wajar ya, bukan mahal, murah, harga yang wajar, sehingga mereka punya kemampuan lagi untuk berikutnya. Jadi pemerintah juga memberikan fasilitasi untuk bantuan pupuk dan yang lain-lainnya. Tapi kan nilainya kan tidak sebanyak kalau kita hitung dari perputaran produksi pertanian secara keseluruhan itu. Iya. Baik, Pak, ini kalau kita bisa berharap, sebetulnya sih kita bisa berharap bahwa para petani melakukan atau memiliki produktivitas yang bagus ya, artinya dengan harapan bahwa kita punya ketahanan pangan yang baik. Bisakah Bapak menyampaikan begitu ya, mungkin juga informasi kepada masyarakat, ini kalaupun dari seluruh kabupaten kota di Bali, permasalahan yang saat ini tengah dihadapi petani Pak, mungkin kan bisa saja petani kena imbas juga terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin sih berharap ada bantuan ya Pak ya, tapi secara personil kan mereka juga pasti ada kendala. Ya, tapi kalau untuk petani penggarap biasanya kan memang mereka kan kecil dapatnya kalau petani penggarap ya. Itu yang mungkin jadi prioritas kita. Kita juga ada pendataan yang mana petani penggarap juga, karena dari APBN pusat pun ada insentif nanti untuk petani penggarap dikasih fasilitas dalam bentuk bantuan yang lebih, itulah Pak. Iya. Ini kalau dari baik, kalau dari luas lahan pertanian kita dari 9 kabupaten kota ini kendalanya mungkin ada Pak. Artinya mungkin seperti yang saya katakan tadi, pasti ada kendala begitu, tapi harapan untuk bisa lebih meningkatkan produktivitas mereka selama ini, kira-kira dinas akan berupaya seperti apa nanti Pak? Dalam upaya meningkatkan produksi tentunya penerapan teknologi ya. Kita kan sudah bantu dalam rangka mengurangi kekurangan tenaga panen, kita sudah bantu dengan alat-alat yang otomatis, dengan mekanisasi, ada bantuan alat tanam otomatis, ada bantuan alat panen otomatis, sehingga lebih efisien gitu. Dari segi kendala selama di Bali kan sebenarnya petaninya banyak yang berumur, karena banyak berumur akhirnya tenaga kerja kan banyak yang kekurangan tenaga kerja sebenarnya untuk kerja produktif itu. Dan skala usaha yang kecil itu menyebabkan mereka bertani itu sebenarnya tidak menjadi pekerjaan utama, tetapi menjadi pekerjaan sambilan gitu. Cuma di daerah yang dekat dengan sentra pariwisata. Baik. Ini untuk distribusi hasil pertanian, apakah ada kendala Pak atau masih baik-baik saja selama pandemi? Sekarang memang kan pasar kan untuk sembako kan masih dibolehkan distribusinya dengan bantuan akses bantuan sembako kan masih boleh beredar. Tapi kami juga bantu beberapa petani yang memang menyampaikan kepada kami, gimana Pak, kami tidak bisa jual produk. Kami kadang sinergikan juga dengan beberapa pasar, dengan beberapa pembeli agar produk mereka laku gitu. Bahkan kami di kantor pun mengumpulkan mereka suruh jualan, karena kan tidak boleh bertemu langsung sekarang. Sudah dibuat juga fasilitasi dalam untuk jualan online beberapa. Sistem online juga jalan juga gitu Pak. Baik. Ini memang sudah seperti itu protap dari mungkin dari pemerintah provinsi atau bagaimana Pak? Ini untuk para petani, artinya ini informasi Bapak yang
harapkan dari petani, apakah memang seperti itu atau bila mana mereka harus bisa melakukan distribusi produksinya secara langsung maupun seperti apa, Pak? Untuk petani yang gini, biasanya petani kan dia bertani, jadi kan mereka mungkin pedagang pengepul biasanya. Tetapi kemudian sekarang kan ke pasar kan tidak boleh lebih, jadi kan orang pasar langsung sistem online. Kan sudah banyak sekarang juga aplikasi, saya lihat ada Ismeton, ada Bospres, ada Tani Hub di Bali. Jadi mereka belanjanya bisa lewat sistem. Jadi aplikasi ini kemudian yang menghubungkan antara petani dengan konsumen, kan tidak boleh. Di kami di dinas kan ada TTI, Tuku Tani Indonesia, jadi orang beli beras, nanti ongkosnya kalau kita kerjasama dengan Gojek, kita kan juga pertanyaan Kementan juga kerjasama dengan Gojek. Jadi ongkosnya itu dari Kementan yang bayarkan gitu. Baik, baik Bapak, ini terakhir, ini apa harapan ataupun saran yang bisa Bapak sampaikan kepada petani di Bali, khususnya mungkin ada hal-hal yang lainnya Pak terkait dengan bagaimana mengatasi kondisi sekarang ini yang memang masih memprihatinkan sekarang. Silakan Pak. Saya kira petani tetaplah bertanam karena kami yakin kita akan pandu juga untuk membantu membesarkan produk-produknya. Jadi memang untuk sebenarnya kan ada dua sisi yang perbaiki. Pertama sisi produksi, kedua sisi konsumsi gitu. Jadi supply and demand itu harus berimbang gitu. Tetapi kalau produksinya kuat, nanti yang beli yang nggak ada, petani juga nggak bisa jual produknya. Dan ini kan berimbas berikutnya. Jadi kami yakin kita akan mediasi antara produsen dengan konsumennya. Jadi kita harapkan, seperti tadi kami berharap yang mempunyai finansial lebih untuk membantu membeli produk-produk petani, kemudian dibagikan mungkin kepada rekan-rekan yang mungkin kehilangan kesempatan kerja sehingga tidak punya daya beli, sehingga dikonsumsinya jalan, diproduksinya jalan. Kalau salah satu aja nggak jalan juga nggak bisa Pak. Jadi kalau kita produksi terus, kalau yang beli nggak ada, yang pakai nggak ada juga, petani juga lama nggak bisa juga kan, nggak bisa jual produknya. Gitu. Baik, oh ya Bapak, saya terlupakan, ini terkait untuk anggaran seperti apa Pak? Apakah ada perubahan pos anggaran untuk bantuan atau subsidi kepada petani atau seperti apa Pak? Kalau anggaran kan tetap, tapi kan digeser. Bentuknya kan tidak ada pergeseran anggaran, pergeseran rekening aja Pak. Kalau dulu bantuannya mungkin dalam diri, sekarang ada kan dikaitkan dengan COVID. Seperti kami di Kementerian Pertanian itu dulu kan tidak ada anggaran sebenarnya membantu distribusi pangan. Iya. Sekarang anggaran dipindahkan untuk membantu distribusi pangan, orang kan tidak boleh ke pasar. Sehingga seperti kami sampaikan tadi, kalau orang beli beras pakai sistem, pakai Gojek, nanti jadi biaya angkutnya itu kita yang bayarkan, tidak dipungut pada masyarakatnya gitu. Baik, terima kasih Pak Wayan Sunarto. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Bapak, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Tetap sehat selalu. Dan demikianlah Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.